Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Peta Islam. Alhamdulillah setelah sekian lama tidak podcast dengan Ustadz Habib Silsilah Siraj. Alhamdulillah kali ini diberi kesempatan lagi untuk mengulas tema-tema yang melanjutkan tema tentang ilmanis ya. Oke, langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pada hari ini bisa ketemu Pak Adib yang sekian lama ini sudah ditunggu-tunggu penggemar. Walaupun terlambat kita ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk para subscriber Peta Islam ya. Oke. Baik, untuk kali ini kita mau membahas apa ini Pak Adib ya? Oh ya Pak Adib, sebelum kita menuju ke tema, mungkin dari beberapa kawan-kawan itu banyak yang bertanya ya. Bertanya melewati komentar-komentar. Itu nanti secara kita mau menjawabnya itu nanti pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita dikumpulkan dulu, kemudian nanti kita kelompokkan. Biar pertanyaan-pertanyaan yang agak seiring, maksudnya agak sama itu bisa jadikan satu. Jadi nanti ada episode khusus ya kawan-kawan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik saja langsung ke tema. Untuk hari ini kita mau membahas apa ini Pak Adib? Ya, kan kita tema besarnya itu kan ilmanis ya, untuk episode yang saya sampaikan. Jadi ilmanis itu singkatan dari ilmu, iman dan Islam. Sementara ini dalam episode yang lalu mungkin sudah beberapa kali kita anggap selesai, cukup dulu untuk pembahasan atau pembicaraan tentang ilmu. Sehingga pada episode kali ini kita akan mulai membicarakan masalah iman. Wah, sepertinya menarik ini ya. Harus menarik. Menarik ini karena dari berbagai video yang diupload Peta Islam itu kemarin dulu sudah disinggung oleh Ustadz Ajib dan lain. Barangkali nanti kan bisa memberikan wawasan baru. Betul, ya. Oke, monggo silakan. Jadi masalah iman ini kenapa menarik? Karena iman ini kan istilahnya pertaruhan hidup matinya kita yang hidupnya hanya sekali ini. Kalau iman kita ini salah kan ya pertaruhannya hidup itu nggak bisa diulang ya, atau dalam kehidupan itu diulang kan ya. Jadi di sini ini buku lama sebetulnya, saya punya koleksi dulu, masih terbitan waktu itu di UGM ada namanya Jamaah Salahuddin sebelum ada masjid kampus itu. Ini di sini tahun cetakan pertama tahun 1985. Itu pas penjenengan kelahiran saya itu. Oh iya. Jadi 1985 ini berbarengan dengan kelahiran Mas Sain. Saya ini sudah belajar tentang ini menarik menurut saya itu. Judulnya ini, coba jenengan baca ini. Judulnya aja. Judulnya aja. Ya. Ketidakberimanan orang-orang yang beragama. Wah, menarik kan? Menarik itu. Itu tahun 85 jenengan pas lahir bayi itu. Ini saya sudah, ini kok ada orang yang tidak beriman padahal beragama. Ini kan menarik menurut saya ini. Yang menulis orang asing, orang barat, bukan orang Indonesia. Ini terjemahan gitu. Oke. Ya. Lantas isinya apa itu Pak Adib ya? Ya, isinya banyak sekali. Ini bab terakhir. Bab terakhir itu tentang ketidakberimanan orang-orang yang beragama. Jadi padahal sementara ini kita meyakini, memahami seolah-olah begitu orang itu beragama, misalnya Islam atau agama apapun lah, mesti orang itu pasti beriman. Tapi menurut analisis ini belum tentu ya. Belum tentu. Ada orang-orang yang beragama tapi ternyata kalau menurut penelitian dia, ini pendapat dia, boleh setuju boleh tidak. Menurut dia itu orang beragama itu karena agama cenderung institusi atau lembaga. Lembaga itu cenderung, karena institusi cenderung formalitas. Nah, padahal menurut dia ini ya,
iman itu masalah yang paling mendasar, fundamen yang kalau dari segi spiritualitas itu yang terdalam. Jadi tidak bisa diukur dengan formalitas ya. Iya, kadang-kadang formalitasnya kelihatannya seperti saya misalnya kuplukan nganggo sorban gitu. Itu kan secara beragama ketoknya apik banget gitu. Padahal misalnya hatinya busuk, misalnya hatinya jahat. Wah, itu susah. Itu namanya munafik kan. Munafik. Itu berarti kan tidak beriman. Kalau orang munafik kan tidak beriman. Ya. Nah, jadi problem utama iman itu apa? Apakah cukup bahwa iman itu sama dengan percaya? Nah, ini nanti akan kita mulai episode ini akan kita bicarakan. Ya. Tentu saja tidak cukup sekali pertemuan, sekali diskusi. Nanti akan berlanjut. Oke. Siap. Ya. Jadi sekarang malah saya kalau jenengan nggak bertanya, saya yang bertanya. Oh iya. Kalau menurut Mas Ain, iman itu apa? Ya. Kalau menurut saya itu setelah banyak belajar ya dari kawan-kawan, dari guru-guru saya yang lain itu, dulu memang iman itu adalah percaya. Tetapi setelah melalui pembelajaran, iman itu adalah pandangan dan sikap hidup, merujuk kepada hadis riwayat Ibnu Majah, Nabdun bil qalbi wa iqran bisani wa bil arkan. Kemudian saya temukan lagi bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu Pak Adem, itu adalah iman itu adalah asyhadu balillah. Iman itu adalah cinta. Nah, tapi ya itu sebatas itu yang saya perkaya wawasan saya tentang iman. Tetapi dalam konteks nanti secara detailnya ya, itu masih saya cari terus ini Pak Adem. Saya justru khawatir terus terang. Khawatir saya itu alasannya atau argumentasinya apa sehingga Mas Ain berubah dari iman yang artinya percaya itu atau kepercayaan itu kok berubah, misalnya salah satunya menjadi pandangan dan sikap hidup. Itu alasannya apa? Argumentasinya apa? Gitu. Itu saya khawatirnya Anda itu jangan-jangan nanti dicekoi atau sudah membebek dari itu. Alasan misalnya kita itu ada ayatnya begini, coba sampaikan. Kalau tidak ada, wah itu nanti jangan dulu. Itu nanti pertanggungjawaban kita kalau dari episode yang lalu disebut dengan tidak ada data, tidak ada fakta, itu non ilmiah kan. Artinya pendapat kita bahwa iman itu sama dengan pandangan dan sikap hidup itu kalau kita tidak bisa mendeskripsikan, menjelaskan argumentasi ayatnya, Quran atau hadis, katakanlah hadis Ibnu Majah. Sebab kalau saya lihat di sini ya, Ibnu Majah yang menyebut itu hadis itu termasuk hadis lemah, hadis dhaif ya. Dhaif gitu loh. Waduh, bahaya sebenarnya. Ya, padahal kawan-kawan banyak yang sudah itu bukti itu dhaif lemah itu ada Pak? Ada di sini. Waduh. Ada. Bisa diungkap itu nanti. Iya. Jadi hati-hati, artinya jangan sampai kita itu dalam belajar atau berstudi ini sekedar comot sana comot sini, mendengar terus kemudian langsung percaya gitu. Jangan. Tapi memang di satu segi hadis itu walaupun dhaif, tapi dia kalau kita mampu menjelaskan dan mengkaitkannya dengan ayat Quran, dia merupakan pendeskripsian tentang ayat ya. Dari ayat yang tadi sudah disebut Mas Ain itu asadu hubbalillah. Sebetulnya bukan hanya hub, yaitu artinya cinta, bukan hanya hub. Di situ penekanannya pada justru asadunya. Sangat-sangat cinta. Sangatnya. Jadi bukan sekedar cinta-cintaan biasa, karena cinta itu banyak modelnya. Maaf. Kalau ini Pak, dalam kaitannya tadi yang menarik kan ini pandangan dan sikap hidup berdasarkan hadis ya, Ibnu Majah itu
cara mendeteksi itu hadis dhaif dan tidak itu gimana kalau dari sudut pandang? Ya kita punya literaturnya, punya bukunya, punya kitabnya. Nah, sampai ketika mengutip bahwa ini Ibnu Majah itu langsung percaya dari guru atau pernah membuka kitab hadisnya? Saya pada waktu itu hanya merasa iman percaya itu masih pengertiannya masih dangkal gitu aja. Jadi belum kalau saya itu betul. Enggak, ketika Anda disampaikan oleh seseorang al imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalan bil arkani itu, kemudian si guru itu menceritakan bahwa ini hadis riwayat Ibnu Majah dari ini bukunya ini, itu belum ngecek saya. Nah, di situ yang saya khawatirkan itu di situ. Jadi itu namanya semacam doktrin ya itu. Iya, itu sikap kurang ilmiah. Kalau yang ilmiah bagaimana? Ya harus tahu kemudian, Pak, maaf itu diambil dari siapa atau mendengar dari siapa. Kalau semua orang pokoknya hadis, ini hadis sahih. Kalau penelitian saya itu cuma browsing hadis Ibnu Majah yang ini itu ada gitu. Cuma sekedar itu aja, nggak sampai meneliti ini sahih atau dhaif gitu. Ya itu sudah bagus. Tapi alangkah baiknya ya, karena internet itu kan ya kita tahu semua, apalagi zaman sekarang. Antara yang hoax dengan yang benar-benar ilmiah itu kan kita masih bisa perdebatkan. Betul. Artinya kalau kita persentase barangkali justru lebih banyak informasi yang tidak benar dibandingkan yang benar lewat internet itu, kalau kita mau teliti benar-benar gitu. Coba aja sehari-hari berita itu yang hoax dengan yang serius, yang betul-betul faktual, banyak berapa persen? Kan biasanya banyak hoaxnya gitu. Kemudian ini nanti pada pertemuan kali ini Pak Adib, penasaran saya pembuktian tadi Pak. Itu nanti bisa diserang komentar-komentar kalau nggak bisa membuktikan. Hostnya saja penasaran. Nah, mudah-mudahan para pemirsa sekalian juga penasaran. Nanti silakan, nanti kita sajikan, sampaikan. Tapi pada episode kali ini paling tidak kita harus mulai kritis lagi. Kritis, kalau kita sementara ini sudah menganggap kritis kita itu perlu dikritisi lagi. Jadi kritis itu nggak boleh berhenti, boleh berhenti. Terus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Iya, harus lebih baik lagi. Karena apa? Salah satu juga kalimat yang ini diyakini juga hadis. Nanti di sini juga ada. Itu disebut bahwa al imanu yazid wa yanqus. Itu juga dikatakan, ada yang mengatakan itu sekedar seperti kata mutiara gitu. Kata mutiara. Iya. Hadis dhaif itu biasanya ya setara dengan kata mutiara, selevel gitu loh. Kata mutiara itu kan bagus-bagus. Artinya walaupun itu riwayatnya itu dhaif gitu, lemah gitu, tapi kan bagus. Ya, di sini kita harus pandai mengkaitkan dengan Quran, karena kalau ditinjau dari ilmu hadis, Quran itu adalah satu-satunya hadis yang paling mutawatir, sahih mutawatir gitu. Riwayatnya banyak, sanadnya banyak sekali. Jadi hadis-hadis yang umum itu harus semuanya bisa dimuarakan atau dicandalkan ke Al-Quran. Kalau tidak ya sementara kita dulu kita masukkan laci dulu, disimpan dulu, didokumentasi dulu. Kalau belum menemukan candalannya ayatnya. Betul. Oke, kemudian apa ya Pak? Kita mau masih buku itu atau mau membuktikan ini? Ya masih iman, pokoknya mulai iman. Ini kan hanya pemicu saja bahwa cerita bahwa ketika zaman lahirnya jenengan Mas Ain, hostnya ini, itu saya sudah membaca tentang persoalan orang beragama ini, ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, kaitannya untuk pembuktian tadi gimana Pak? Saya nggak bisa ini. Penasaran ini. Itu dhaif itu lemah ya Pak? Lemah itu dalam konteks sanadnya atau gimana? Nanti itu kriterianya itu. Ya nanti saya ceritakan, tapi bukan pada
periode ini bukan pada episode ini. Kita sekarang ini mau menggelitik dulu. Menggelitik dulu. Waduh, ini berarti sobat-sobat ini pokoknya pembuktiannya tidak dalam video ini ya. Nanti silakan ikuti terus. Okay. Nah, kemudian saya justru tertarik mau mengkait-kaitkan dengan Al-Qur'an dulu. Al-Qur'an. Al-imanu asyadu hubbalillah. Itu Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Asyadu hub. Nah, kata kuncinya kan ini. Lillah.